Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di Wanis International TV One News Call. Dalam pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO di Beijing, Presiden China Xi Jinping menyindir Amerika Serikat dengan menuding praktik perundungan masih mendominasi tata kelola global. Di tengah menurunnya pengaruh Washington akibat kebijakan America First era Donald Trump, Xi menawarkan China sebagai pemimpin alternatif dunia melalui kerjasama multilateral yang lebih adil dan setara. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menuduh Amerika Serikat berupaya mengganti rezimnya dengan pengerahan angkatan laut besar-besaran di Karibia. Tuduhan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat akibat operasi militer Amerika Serikat yang diklaim untuk melawan kartel narkoba. Namun dinilai Caracas sebagai ancaman dan pembenaran intervensi. Selengkapnya hanya di Wanis International TV One News Call. Turki disebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai mitra terpercaya dan teruji dengan kerjasama energi yang dinilainya bersifat strategis. Pernyataan itu ia sampaikan kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat bertemu di sela-sela KTT Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO di Tiongkok. Putin menegaskan bahwa Turki memiliki peran khusus dalam upaya mediasi konflik Ukraina. Ia menambahkan, diplomasi Turki akan tetap dibutuhkan dalam proses perdamaian. Dalam pertemuan tersebut, Erdogan dan Putin juga membahas hubungan bilateral kedua negara. Isu lain yang turut disinggung meliputi perdamaian Azerbaijan-Armenia, serangan Israel di Gaza, serta perkembangan di Suriah. Putin lantas menyoroti perluasan NATO ke arah timur yang menurutnya harus ditangani agar perdamaian di Ukraina bisa terwujud. Ia mengingatkan kembali bahwa Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022 setelah 8 tahun konflik di wilayah timur Ukraina. Saat ini, Rusia menguasai kurang dari 1/5 wilayah Ukraina, meski invasi itu dipandang Barat sebagai perampasan tanah brutal ala kekaisaran. Putin menggambarkan perang tersebut sebagai perlawanan terhadap Barat yang dianggap mempermalukan Rusia usai runtuhnya tembok Berlin tahun 1989. Di sela KTT SCO di Tianjin, Putin tampak berjalan bersama Perdana Menteri India Narendra Modi menuju Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ketiganya berbincang sambil tersenyum. Uni Eropa disebut lebih bersiap untuk perang panjang ketimbang mengupayakan perdamaian dalam konflik Rusia-Ukraina. Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjártó, setelah pertemuan para diplomat tinggi Uni Eropa di Denmark. Ia menuding Komisi Eropa bertindak layaknya Komisi Ukraina
karena lebih mementingkan kepentingan Kiev ketimbang negara anggotanya sendiri. Menurutnya, Brussels dan mayoritas negara anggota ingin mengirim puluhan miliar euro untuk gaji tentara, drone, senjata, hingga operasional negara Ukraina. Bahkan, ada tambahan anggaran 6 miliar euro atau sekitar 7 miliar US dollar untuk memperkuat persenjataan Ukraina. Fakta kedua, Sicharto menilai Uni Eropa melayani penuh kepentingan Kiev sambil mengabaikan kepentingan energi dan keamanan negara anggota seperti Hongaria dan Slovakia. Ketegangan makin panas setelah Ukraina menyerang pipa minyak Druzhba yang menjadi jalur vital pasokan minyak ke Hongaria. Budapest juga menuduh Kiev melanggar hak etnis Hongaria di wilayah Transkarpatia sehingga menolak pengiriman senjata dan menentang aksesi Ukraina ke NATO maupun Uni Eropa. Fakta ketiga, Uni Eropa melalui Kaja Kallas menegaskan komitmen untuk mempersenjatai Ukraina lebih lanjut dan terus meningkatkan tekanan terhadap Rusia. Moskow menanggapi dukungan militer Barat itu sebagai bentuk perang proksi NATO yang makin mendorong eskalasi. Bahkan, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov menilai Barat sedang menyiapkan Eropa untuk perang sungguhan dengan Rusia, bukan sekedar perang hibrida. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengadakan pertemuan bilateral dengan mitranya dari Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, dan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, di Beijing pada hari Selasa 2 September. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari serangkaian pembicaraan bilateral yang diadakan menjelang parade militer besar-besaran di Tiongkok. Xi dijadwalkan menjadi tuan rumah parade militer terbesar Tiongkok pada hari Rabu 3 September. Dalam upayanya untuk mengembalikan Beijing sebagai penjaga tatanan internasional pasca Amerika Serikat di tengah ketidakpastian geopolitik yang mendalam. Lebih dari 20 pemimpin dunia termasuk Vladimir Putin dari Rusia dan pemimpin Korea Utara yang tertutup Kim Jong-un akan berkumpul di Beijing untuk acara Hari Kemenangan pada 3 September yang menandai 80 tahun kekalahan Jepang di akhir Perang Dunia II. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un melintasi perbatasan menuju Tiongkok dengan kereta api khususnya pada Selasa pagi 2 September untuk menghadiri perayaan Tiongkok. Kim meninggalkan Pyongyang menuju Tiongkok pada Senin 1 September dan menyeberang ke Tiongkok pada Selasa pagi. Demikian dilaporkan surat kabar pemerintah Korea Utara Rodong Sinmun pada Selasa. Pemimpin Tiongkok Xi Jinping telah bertemu dengan Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral formal pertama mereka. Kedua pemimpin tersebut bertemu di Balai Agung Rakyat di Beijing, lapor media pemerintah Tiongkok dan Rusia.
Presiden China Xi Jinping menyindir Amerika Serikat dengan mengkritik praktik perundungan dalam tata kelola global pada pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO di Beijing. Kritik tersebut disampaikan di tengah kebijakan America First, Presiden Donald Trump yang dinilai mengguncang tatanan dunia dan melemahkan aliansi tradisional Amerika Serikat. Xi Jinping memposisikan China sebagai pemimpin alternatif global, menekankan pentingnya kerjasama multilateral tanpa dominasi satu negara. Bersama Presiden Rusia Vladimir Putin, Xi memperkuat kemitraan strategis untuk menyeimbangkan kekuatan global, menantang dominasi Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam KTT SCO, Xi menjanjikan hibah sebesar 2 miliar yuan atau 280 juta US dollar untuk negara anggota serta pinjaman 10 miliar yuan atau 1,4 miliar US dollar untuk konsorsium perbankan SCO. Ia juga mengusulkan peningkatan fasilitas perdagangan dan investasi dengan memanfaatkan kekuatan pasar dan saling melengkapi ekonomi antar negara anggota SCO. Xi meluncurkan inisiatif tata kelola global baru, melanjutkan visi sebelumnya tentang keamanan, pembangunan dan peradaban untuk membentuk tatanan internasional yang lebih adil. Sementara itu, kebijakan luar negeri Trump yang berfokus pada kepentingan nasional Amerika Serikat diyakini telah mengurangi pengaruh Washington di panggung global. Putin yang hadir dalam KTT tersebut mendukung langkah China untuk menciptakan keseimbangan kekuatan dunia yang tidak didominasi oleh Barat. Kemitraan erat antara China dan Rusia ini dianggap sebagai respons terhadap isolasionisme Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump. Pasukan Rusia dilaporkan terus maju di Ukraina Timur, membuat kemajuan bertahap namun diawasi ketat pasukan Ukraina di wilayah Donetsk. Merangsaknya pasukan Rusia ini terjadi saat pemerintahan Amerika Serikat melalui presidennya Donald Trump berupaya menengahi kesepakatan damai antara Moskow dan Kiev. Kemajuan yang paling terlihat terjadi awal bulan ini di dekat kota Dobropilia di Donetsk Utara. Tempat pasukan Rusia menyerbu maju dengan dua cabang yang menyerupai telinga kelinci. Pertahanan Ukraina telah menghambat kemajuan lebih lanjut, dan pasukan Moskow kesulitan untuk mengonsolidasikan posisi. Hitungan independen yang dilakukan oleh kantor berita media zona yang diasingkan dan layanan BBC Rusia menyebutkan jumlah kematian personil militer Rusia yang terkonfirmasi di atas 120.000. Meskipun jumlah korban sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi. Rusia sudah menguasai sekitar 70% wilayah Donetsk, termasuk ibu kota regional yang direbut oleh pasukan separatis pro-Kremlin pada tahun 2014.
Apa yang masih berada di tangan Ukraina memiliki bobot strategis yang sangat besar, yang diyakini banyak orang sebagai alasan Presiden Vladimir Putin mendesak Kiev untuk melepaskannya sebagai bagian dari kemungkinan perjanjian damai. Amerika Serikat sedang mengupayakan perubahan rezim di negaranya dengan pengerahan angkatan laut di Karibia, ujar Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Senin 1 September dalam sebuah konferensi pers yang jarang terjadi. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir di tengah peningkatan kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat yang besar di Karibia Selatan dan perairan sekitarnya. Yang menurut para pejabat Amerika Serikat bertujuan untuk mengatasi ancaman dari kartel narkoba Amerika Latin. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menjadikan pemberantasan kartel narkoba sebagai tujuan utama pemerintahannya. Bagian dari upaya yang lebih luas untuk membatasi migrasi dan mengamankan perbatasan selatan Amerika Serikat. Namun Maduro, Menteri Dalam Negeri Venezuela Diosdado Cabello, dan pejabat lainnya mengatakan bahwa Amerika Serikat mengancam negara mereka dan peningkatan kekuatan tersebut dimaksudkan untuk membenarkan intervensi terhadap mereka. Pemerintah Venezuela mencemooh pernyataan Amerika Serikat bahwa negara dan kepemimpinannya merupakan kunci perdagangan narkoba internasional besar-besaran. Pada awal Agustus, Amerika Serikat menggandakan hadiahnya untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro menjadi $50 juta atas tuduhan perdagangan narkoba dan hubungan dengan kelompok kriminal. Meskipun kapal-kapal penjaga pantai dan Angkatan Laut Amerika Serikat secara teratur beroperasi di Karibia Selatan, peningkatan jumlah ini jauh lebih besar daripada pengerahan pasukan biasa di wilayah tersebut. Namun belum jelas bagaimana kehadiran militer Amerika Serikat akan mengganggu perdagangan narkoba. Sebagian besar perdagangan narkoba melalui laut menuju Amerika Serikat melalui Pasifik, bukan Atlantik, tempat pasukan Amerika Serikat berada. Dan sebagian besar yang tiba melalui Karibia datang melalui penerbangan gelap menurut laporan Global Cocaine 2023 dari kantor PBB untuk narkoba dan kejahatan. Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, melakukan perjalanan ke Tiongkok dengan kereta khusus pada Selasa pagi 2 September untuk menghadiri peringatan berakhirnya Perang Dunia II setelah menyerahnya Jepang sekaligus parade militer besar-besaran.
Surat kabar resmi Rodong Sinmun memberitakan bahwa kereta yang membawa Kim berangkat dari Pyongyang dan telah melintasi perbatasan pada pagi hari. Ia dijadwalkan tiba di Beijing menjelang siang. Kabar ini selaras dengan laporan Yonhap dari Korea Selatan sehari sebelumnya yang mengutip sumber anonim bahwa Kim tengah menuju parade militer di Tiongkok dengan kereta. Rodong Sinmun juga mempublikasikan foto-foto Kim bersama rombongan pejabat senior, di antaranya Menteri Luar Negeri Choi Son-hui. Dalam gambar, terlihat Kim berdiri di luar dan melambaikan tangan dari balik kereta berwarna hijau tua. Kendaraan yang disebut mirip dengan kereta anti peluru yang pernah digunakannya dalam kunjungan ke Rusia maupun Tiongkok sebelumnya. Sebelum berangkat, media pemerintah KCNA melaporkan Kim meninjau sebuah laboratorium misil. Fasilitas itu sedang mengembangkan material serat karbon komposit untuk mesin rudal balistik antar benua berbahan bakar padat. Mesin baru tersebut diklaim memiliki daya dorong hingga 1960 kN dan akan diaplikasikan pada sistem rudal Hwasong 19 serta generasi berikutnya Hwasong 20. Selain itu, Korea Utara pada Senin menyatakan dukungan terhadap pidato Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menyerukan tatanan global lebih adil. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri, Pyongyang menegaskan hubungan erat dengan Beijing akan terus diperkuat untuk mendukung visi tersebut. Adapun Xi menyampaikan gagasannya dalam forum Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO yang juga dihadiri pemimpin Rusia dan India. Ia menekankan perlunya membangun sistem keamanan dan ekonomi internasional yang berpihak pada negara-negara Global South sebagai tandingan terhadap dominasi Amerika Serikat. Vietnam merayakan ulang tahun ke-80 deklarasi kemerdekaannya dari penjajah pada Selasa 2 September.
dengan menggelar parade militer terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Puluhan ribu warga memadati jalan-jalan ibu kota Hanoi. Sebagian besar dari mereka mengenakan kemeja merah dan mengibarkan bendera nasional, menciptakan suasana unjuk rasa nasionalisme yang kuat di negara yang masih berada di bawah pemerintahan Partai Komunis. Parade tersebut menampilkan peralatan militer tercanggih milik Vietnam termasuk tank, rudal, helikopter, dan jet tempur. Ribuan tentara dan personel militer Vietnam bersama kontingen dari Tiongkok, Rusia, dan sejumlah negara lain turut ambil bagian dalam perayaan itu. Selain di darat, perayaan juga digelar di laut, tepatnya di Teluk Cam Ranh. Armada kapal selam dan fregat milik Vietnam, sebagian besar diantaranya didatangkan dari Rusia, ikut ditampilkan dalam demonstrasi kekuatan militer. Para pemimpin nasional Vietnam bersama sejumlah pejabat asing menghadiri proses militer di lapangan Ba Dinh. Di lokasi bersejarah inilah pada 2 September 1945, pemimpin revolusioner Ho Chi Minh membacakan deklarasi kemerdekaan Vietnam. Pidato Ho Chi Minh kala itu menandai berdirinya Vietnam sebagai negara merdeka setelah hampir 1 abad berada di bawah penjajahan Prancis, serta mengalami pendudukan singkat oleh Jepang selama Perang Dunia II. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.